teman-teman di eh, sesi hari ini gue coba untuk membuat tutorial ya, tutorial eh, basic-basic sebelum kita ngoding atau pertemuan. Jadi gue harap nantinya teman-teman, gue nggak ada pertanyaan lagi tentang gimana cara upload di GitHub, gimana cara buat folder atau nambahin folder ke VS Code-nya kayak gitu ya. Gue harap nanti udah nggak ada pertanyaan tentang ini lagi. Jadi di saat ini gue coba untuk membuat sebuah video dengan tujuan untuk ngebantu teman-teman yang masih belum paham ya. Nah, seperti biasa, ketika kita ingin ngoding, dibuka SAM-nya, SMPP-nya dibuka. Nah, ini ya, kayak gini. Kalau udah, Apache-nya, di bagian Apache, action-nya itu di start. Tunggu sampai port-nya muncul. Nah, ini udah hijau ya, port-nya juga udah muncul. Ketika diklik admin, nah dia muncul tampilan seperti ini. Tandanya Apache-nya udah berjalan gitu ya. Ini bisa di close. Nah, selanjutnya ketika kita mau ngoding, kita buka VS Code-nya, text editornya. VS Code-nya dibuka. Nah, kira-kira begini ya tampilannya. Terus, kita udah ngebuat VS Code, sum-nya juga udah dijalanin. Dan sekarang yang paling penting, kita buat folder. Jadi, setiap pertemuan kan selalu berganti untuk materinya. Kita buat folder supaya nggak berantakan file-filenya. Nah, untuk buat foldernya mau dibuat di mana? Cari htdocs. Teman-teman install SAM itu di mana? Di kasus gua ini ada di Windows C. Bisa diklik aja local disk C-nya, lalu cari SAM, pergi ke htdocs, masuk. Nah, terus di sini eh, supaya nggak berantakan, kita kan sudah sepakat ya untuk membuat folder webku, lalu rombel kalian berapa. Nah, di sini gue rombel TI 17, jadi gue masuk aja. Gini ya, masih kosong. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kita kan mau ngoding ya, otomatis kita harus ada di sini foldernya. Nah, gimana cara masukin foldernya? Untuk masukin folder, di sini di bagian yang kosong, diklik kanan, lalu add to add folder to workspace. Diklik, lalu cari mau yang mana, mau folder yang mana. Nah, kita pilih yang webku, pilih add. Nah, dia udah ada ya, udah ada di sini. Kemudian tadi di dalam webku punya gua ini udah ada index HTML-nya, udah ada satu file. Tapi di sini ini gua hapus dulu deh. Oh, gua ganti nama, gua ganti nama. Jadi table misalkan ya. Nah, terus di pertemuan 2 kemarin, kita kan ada tugas ya, tugas buat CV. Misalkan gue belum bikin CV-nya. Lalu cara untuk membuat file baru itu gimana? Nah, teman-teman di sini bisa klik kanan. Tadi kan kita mau folder kita kan webku ya, webku TI 17 nih punya gue. Gue bisa klik kanan, lalu new file gitu ya. Nah, atau bisa diklik yang ini. Ada new file, ada tombol new file.
Nah, di sini masukin namanya. Gue pengen buat CV. Berarti namanya apa? CV.html. .html ini nggak boleh lupa gitu ya. Oke, di enter. Nah, muncul nih. Nah, ini kita tinggal ngoding aja gimana. Kode-kodenya itu dimasukin sini ya. Misalkan gue buat HTML sederhana aja dulu di sini sebagai contoh. Ini ya. Terus di sini gue tulis CV. Di sini gue tulis H1. Ini. Lalu hello world. Udah yang simple aja begini sebagai contoh. Kemudian kita save. Jangan lupa di save. Bisa di Ctrl S atau teman-teman bisa ke file lalu save. Ini ya. Udah nih, udah di save. Lalu kita buka ini. Kita kan udah ngoding. Lalu gue pengen lihat hasilnya itu gimana. Hasil dari cv.html itu gimana. Nah, kita balik ke browser. Lalu kita ketik localhost slash nama folder tadi apa. Nama foldernya apa? Webku ya. Webku TI17. Nah, ini punya gue nih. Enter aja. Begini. Muncul tampilan seperti ini. Index of, lalu nama foldernya ya. Nama folder yang udah kita buat. Nih, di sini. Oke. Kemudian, gue pengen lihat hasil dari CV. Nah, di sini ada cv.html. Kita buat nama filenya kayak gini ya. Diklik aja, diklik. Nah, muncul ya. Nah, itu adalah cara untuk nampilin atau melihat hasil dari kode yang udah dibuat. Begitu. Oke, CV udah. Terus misalkan gini. Kita masuk sini. Ini tugas table dan tugas CV itu kan ada di pertemuan dua ya. Misalkan minggu depan itu pertemuan tiga. Pertemuan tiga ini kita ada materi baru, ya gak? Terus karena ada materi baru, otomatis kita kan harus membuat file baru ya untuk ngoding atau untuk ngerjain tugas-tugasnya. Oke, untuk pertemuan ketiga atau minggu ketiga, kita pastikan buat file ya. Kita buat file, lalu nama filenya apa? Kalau nggak salah untuk pertemuan ketiga itu kita belajar tentang form. Form. Jadi di sini gua buat nama filenya itu form.html. Gini. Lalu gua buat HTML sederhana. Kemudian title-nya gua buat begini aja. Belajar belajar form. Di sini ada H1, lalu belajar. Begini. Jangan lupa di save, di save. Kemudian kita coba buka. Kita ulangi tadi ya, kita buka. Berarti kita bukanya ke sini nih. Kalau ini kan CV, nah kita mau mau lihat hasil yang lain gimana? Ketik aja ini localhost webku TI17. Nah, kemudian kita pilih. Tadi kita udah membuat form. Lalu gue pengen ngebuka formnya. Klik aja. Nah, muncul ya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Udah ada tiga file. Nah, tapi di sini antara praktikum 2 dan praktikum 3 itu bercampur. Ini nggak boleh nih bercampur. Kenapa nggak boleh? Karena kalau bercampur, teman-teman nanti bakalan bingung. Mau cari file praktikum 2 itu yang mana sih? Nanti gue lupa, misalkan begitu. Lalu yang praktikum 3 yang mana sih? Nah, ini karena bercampur ya. Jadi teman-teman susah untuk nyari file-filenya.
Nah, solusinya gimana? Solusinya, teman-teman buat folder baru, kita pisahkan antara praktikum 2 dan praktikum 3 dengan folder. Oke, sekarang kita buat folder praktikum 2 dulu. Pertemuan 2, misalkan begini. Nah, terus kita udah buat folder, lalu yang pertemuan 2 berarti yang mana? Yang CV dan table ya. Nah, ini gue pindahin, bisa di cut nih ya, Ctrl X, atau bisa di drag, dipindahin begini. Nah, dia hilang ya. Hilang, lalu pindahnya ke sini. Nah, terus yang form kemana? Yang form kita pisahkan lagi dengan folder. Nama foldernya apa? Pertemuan 3. Misalkan begini. Kemudian ini dipindahin ke sini. Oke, jadi tampilannya atau tampilan foldernya itu ketika gua buka web QTI 17, keluar tampilan ini, ada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman mau cari atau mau ngumpulin pertemuan 2. Jadi teman-teman bisa ini aja tinggal dibuka. Nih, ini ada filenya pertemuan 2. Jadi teman-teman lebih gampang cari ya, lebih gampang untuk menemukan filenya. Ini perlu gua tekankan soalnya eh, karena itu tadi memudahkan orang lain, terutama gua untuk nilai. Jadi gue pengen formatnya kayak gini. Sebetulnya ini nggak sulit ya, nggak sulit untuk melakukan ini, gampang banget. Nah, selanjutnya kita udah buat seperti ini udah bagus ya. Jadi waktu gua mau ngecek nilai-nilai kalian atau tugas-tugas kalian, gue tinggal buka aja. Gue pengen nilai yang mana? Yang pertemuan 3. Gue tinggal buka pertemuan 3. Jadi gampang, nggak bercampur kayak yang awal tadi. Oke, sampai sini udah. Anggaplah tugas kita udah selesai. Kemudian, setiap pertemuan itu pasti harus diupload supaya file-filenya nggak hilang. Apalagi untuk teman-teman yang pakai komputer atau lab, laptop kampus gitu. Takutnya ada orang lain yang menghapus file punya teman-teman. Jadi ketika gue suruh kumpulin, filenya hilang. Wah, gimana tuh? Daripada lu buat lagi, mending ininya di-upload aja. Kita upload ke GitHub. Dan selalu begitu. Di akhir pasti bakalan gua bilang, tolong upload ke GitHub ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke GitHub. Ini bisa gue close aja. Kemudian karena kita praktikumnya sudah selesai, contohnya, ini bisa gue matiin. Ini jangan lupa dimatiin. Nah, ini udah nggak ada ya, portnya udah nggak ada. Lalu actionnya juga udah berubah. Lalu bisa di X. Nah, yang ini juga bisa di X. VS Code-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke GitHub, github.com. Nah, teman-teman pastiin udah buat akun lalu masuk. Kemudian ini gue ulang lagi. Ketika teman-teman belum buat repository, di kanan atas ada tanda plus, klik lalu new. Kemudian di sini repositorinya apa? Repositori gampangnya itu nama folder ya. Nah, kita udah sepakati kalau nama repositorinya itu apa ya? Coba kita lihat. Gua udah ada ya. Gua udah ada repositorinya. Ini sebagai contoh aja untuk teman-teman yang
mungkin belum ada repository. Nah, nama repositorinya itu web tanda kurang NF 2022. Kayak begini. Gitu ya. Selanjutnya deskripsinya bisa kosongin aja. Ini yang ini penting. Ini di set public ya. Kemudian kalau udah di create repository. Kayak gitu. Oke, ini gua create repository. Nah, selanjutnya tampilannya begini. Repositorinya udah berhasil dibuat. Gini ya. Nah, terus kita mau upload. Kita mau upload filenya. Gimana cara upload filenya? Teman-teman bisa masuk aja ke sini. Kalau tampilannya begini, teman-teman bisa masuk ke sini, klik. Nah, kemudian tampilannya begini ya. Selanjutnya, teman-teman pilih filenya yang mana. Ini bisa diklik. Kalau kalian mau nambahin file, ini bisa diklik. Lalu kita cari filenya yang mana. Hmm, Misalkan tadi gue mau upload CV. Gini ya. Lalu di sini di-upload, dia lagi ada proses upload. Kalau udah selesai, bisa di-commit aja langsung. Diklik. Nah, kalau udah berhasil di-upload, file yang udah kalian upload itu muncul di sini. Tadi kita upload cv.html ya. Nah, ini udah muncul di sini. Tapi, ingat ya, ini ingat. Kalau tadi kita klik yang choose your file, yang ke-upload hanya filenya aja, hanya filenya. Padahal ketika kita lihat di sini, nih, di sini ada folder ya. Tapi kenapa yang ke-upload cuman file? Karena kalian klik yang choose your file. Nah, gua nggak mau itu. Gua mau foldernya juga ikut ke-upload. Kenapa harus begitu? Karena kalau kalian upload tapi hanya filenya aja, sama aja kayak tadi, berantakan, gitu ya. Semoga mudah dipahami. Nah, terus gimana solusinya supaya kita bisa upload folder? Kalau tampilannya begini, kalau tampilannya begini, untuk upload bisa klik add file, lalu upload. Diklik. Nah, tampilan begini ya, kayak tadi di awal. Tampilannya begini. Kemudian, teman-teman jangan pilih yang choose your file, karena yang ke-upload hanya filenya aja. Kita mau supaya yang ke-upload, foldernya juga ikut ke-upload. Oke, kita langsung aja. Di sini, ini gue kecilin dulu layarnya. Nah, kemudian yang ini gua select, bisa di drag begini atau di Ctrl A. Kemudian ini diseret ke sini. Perhatikan di sini ada tulisan copy gitu ya. Dilepas. Nah, dia lagi proses upload nih. Nah, udah selesai. Ini udah selesai. Di commit. Nah, udah ya, muncul. Ini foldernya ikut. Kalau teman-teman pilih drag and drop kayak tadi, foldernya ikut. Nah, ini yang kita mau. Yang kita mau itu begini.
Nah, jadi yang tadi, yang ini, gimana dong? Berantakan dong. Nah, oke, sekarang masuk ke cara berikutnya. Kita mau delete. Jadi, teman-teman bisa klik aja file yang mau di delete itu yang mana. Diklik. Kemudian, di kanan, ini codingan kita tadi ya, codingan dasar. Di kanan, di sini, ini ada delete. Kemudian, kalau mau edit nama, diklik aja sini, ada tanda pensil. Mau ngedit codingan, di sini juga bisa. Atau mau nama filenya gimana? Nih, nama filenya bisa diedit di sini. Gitu ya. Kalau udah, di commit. Nah, ini di cancel aja, soalnya gue nggak mau ubah-ubah ya. Kita mau hapus, tinggal dihapus aja. Nah, selanjutnya, kalau udah begini, di commit. Nah, dia udah hilang. Begitu ya caranya ya. Selanjutnya, oke, ini cara terakhir nih. Kita masuk ke pertemuan dua. Nah, di sini kita cuman ada dua file ya. Padahal kalau kalian ingat, di pertemuan dua itu ada tiga. Jadi di pertemuan dua kalau kita masuk, tugasnya masih ada satu lagi yang chart atau check out. Nah, terus kita belum ada. Gimana? Buat buat dari awal ya. Kita ke VS Code-nya, dibuka VS Code-nya lagi. Nah, selanjutnya kalau udah masuk begini, kita mau save karena kan kalau chart atau check out itu di pertemuan dua ya. Kita masuk ke pertemuan dua. Di pertemuan dua di klik kanan, new file. Kemudian namain, misalkan checkout.html. Jangan lupa itu. Kemudian kita buat ini sebagai contoh aja. Nah, jangan lupa di save. Oke, kita lihat di foldernya. Nah, udah ada ya, udah ada tiga. Di sini udah ada tiga. Selanjutnya, kita mau upload. Tapi yang di-upload, kita coba keluar ya. Nah, kita mau upload yang checkout. Checkout HTML itu file, bukan folder. Ingat, file. Ini file yang ada di folder pertemuan dua. Jadi untuk upload file, nah teman-teman jangan di sini. Jangan di-upload file sini. Nih, checkout. Checkout itu kan ada di dalam pertemuan dua. Checkout ini termasuk di pertemuan dua yang praktikum. Jadi jangan di sini. Uploadnya jangan di sini. Kalau upload di sini, nanti munculnya di luar sini, di luar folder. Sama kayak tadi di awal. Solusinya gimana? Teman-teman masuk dulu ke pertemuan dua, masuk dulu, di add file, lalu upload. Oke, di sini kalian bisa boleh drag and drop kayak tadi ya. Boleh begini, ini lebih gampang. Oke, udah ya, udah berhasil. Jadi tinggal kita commit aja. Nah, dia lagi proses, kemudian tampilannya begini. Kita cek, udah berhasil di-upload atau belum. Jadi tadi kan kita upload di pertemuan dua ya. Kita masuk ke pertemuan dua. Nah, di sini udah ada. Ini upload file secara manual ya di GitHub. Jadi kalau teman-teman mau coba
Ada yang disebut dengan Git, Git, bukan bukan GitHub ya, tapi Git. Ini, ini. Kalau ini dia itu pakai terminal ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar tentang komputer atau perkodingan, untuk masuk ke Git ini agak agak susah ya karena tampilannya itu terminal, bukan GUI, bukan grafis gitu. Jadi untuk teman-teman tetap disarankan untuk belajar Git ini karena emang gampang banget. Nggak usah tuh klik-klik kayak tadi kayak gini, nggak usah. Gitu ya. Nah tadi kita udah lakuin nih tutorialnya simple. Jadi tolong teman-teman pelajari ini, misalkan lupa atau gimana, silakan tonton lagi video ini. Udah lengkap ya. Jadi gua harap teman-teman nanti nggak ketinggalan lagi, udah terbiasa dalam melakukan prepare atau persiapan sebelum ngoding. Oke. Eh, Begitu aja untuk video ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman yang udah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.